Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita masuk pertemuan berikutnya pada mata kuliah Statistika Pendidikan, yaitu tentang analisis komparasional dan uji T. Ya. Baik, teknik analisis komparasional itu apa sih dengan yang dimaksud dengan komparasional itu? Ya, yaitu teknik analisis komparasional adalah salah satu teknik analisis statistik inferensia ya, yang dipergunakan untuk menguji hipotesis sebagai upaya untuk penerikan komparasional. Analisis ini digunakan untuk menguji dan ada tidaknya perbedaan antara variabel yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan apakah perbedaan ini cukup signifikan atau hanya kebetulan saja. Ya, ini hanya untuk membedakan antara dua variabel. Teknik analisis bivariat itu ya digunakan adalah dua variabel. Teknik analisis itu ada uji T dan ada chi-square ya, tes chi-square. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mengenai uji T. Ya. Baik, di sini kita akan menganalisis perbedaan dua perlakuan dengan uji T atau T-test dengan contoh penggunaannya sekaligus. Uji T, tes statistik yang dapat dipakai untuk menguji perbedaan atau kesamaan dua kondisi perlakuan atau dua kelompok yang berbeda dengan prinsip memperbandingkan rata-rata atau mean kedua kelompok atau perlakuan itu. Ya. Uji T, permasalahan yang hendak diuji melalui penelitian dengan bantuan analisis uji T adalah yang bersifat membandingkan dua perlakuan, maka perumusan hipotesis yang benar dapat membantu mempermudah pengujian tersebut. Langkah-langkah melakukan uji atau menghitung uji T ini, yang pertama adalah merumuskan hipotesis 0 atau H0 ya, terarah atau tidak terarah. Kemudian menentukan sampel representatif. Ya, yang ketiga mentes normalitas sebaran data. Jika kedua kelompok bertanya normal, dilanjutkan dengan pengetesan homogenitas atau varian. Jika kedua varian kelompok data itu homogen, dilanjutkan dengan uji T. Jadi, di sini ada dua syarat. Yang pertama, syaratnya adalah datanya harus normal, uji normalitas. Nah, yang kedua, syaratnya adalah uji homogenitas, ya. Homogen. Ya. Ketika dia sudah homogen dan kedua datanya itu normal ya, maka kita lanjut menggunakan uji T. Nah, seperti itu syaratnya. Nah, yang keenam, jika pada langkah 3 diketahui salah satu kelompok itu mempunyai sebaran data tidak normal, maka pengujian atau perbedaan dua rata-rata itu ditempuh dengan analisis tes statistik non-parametrik. Nah, jadi ini non-parametrik. Jika pada langkah 4 diketahui sebaran datanya normal, tetapi variannya tidak homogen, maka pengujian perbedaan dua rata-rata itu ditempuh dengan analisis uji T. Kita masuk ke contoh soal ya. Melakukan penelitian tentang permasalahan yang berkenaan dengan perbandingan skor kecepatan efektif membaca. Jadi KEM ya, kita lingkar dengan KEM, kecepatan efektif membaca, antara siswa yang menggunakan teknik membaca model SQ3R dengan yang menggunakan teknik membaca model biasa. Nah, yang satu hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0-nya kemampuan efektif membaca atau KEM siswa yang menerapkan teknik SQ3R itu ya sama dengan KEM siswa yang membaca dengan cara biasa. Jadi sama saja, mau pakai teknik dia ataupun tidak pakai teknik, hasilnya sama. Itu H0-nya. Kemudian alternatifnya di sini adalah atau H1 atau HA, adanya perbedaan yang membaca dengan metode atau teknik SQ3R itu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang membaca dengan cara biasa. Jadi kalau kita rumuskan secara matematis, jadi kira-kira seperti ini, XE ya dengan teknik SQR tadi sama saja dengan biasa. Ini lebih bagus yang pakai teknik daripada yang biasa, itu artinya. Nah, kemudian ini keterangan dari yang rumus tadi ya, hipotesis. Kemudian langkah kedua kita menentukan sampel. Sampel kita di sini ada 30 orang. Nah, kemudian kita tes normalitas data tersebut ya dengan
menggunakan uji X kuadrat, ya. Ini kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Kelompok eksperimen itu menggunakan teknik SQ3R dan kelompok kontrol itu menggunakan teknik baca biasa. Jadi ada dua kelompok di sini. Nah, andai kata setelah diuji disebutkan berdistribusi normal, ya, ini untuk menggunakan dia berdistribusi normal atau tidak, ya. Nanti saya akan pandu untuk normalitas ini dan homogenitas ini pakai SPSS, ya. Kemudian kita uji dengan menggunakan rumus untuk homogenitas itu atau dua varian itu, kita cari varian yang besar dibagi dengan varian yang kecil. Jadi varian itu apa? Ragam. Ragam itu sudah bisa kita mencarinya, sudah, ya. Kita sudah bisa mencari ragam kemarin. Jadi kalau kita pengen manual, kita harus memakai rumus ini. Andai kata kedua itu homogen, ya, sudah normal dan sudah homogen, maka baru kita lanjut menggunakan uji T. Apa uji T itu? Dengan rumus ini dia. Akar dari N1 dikurang mencari deviasi standar gabungan, ya. Uji T itu mencari dulu deviasi standar gabungan. N1 kurang 1 dikali V1 ditambah N2 kurang 1 dikali V2 dibagi dengan N1 tambah N2 dikurang 2, ya. Apa itu, ya? N1 itu adalah banyaknya kelompok 1, jadi 30 tadi, ya. N2 itu adalah banyaknya data kelompok 2, juga 30. V1 itu varian dari data kelompok 1 atau SD1-nya. Varian V2 itu adalah varian dari kelompok 2 atau SD2 kuadrat. Varian, ya. Mencari varian sudah kemarin-kemarin. Untuk permasalahan contoh 1 di atas, diketahui bahwa N1 sama dengan NE, N2 sama dengan NK, yaitu 38, ya. Kita cek dulu, bukan 30 tadi, ya. 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ya. 38. Jadi ini salah, ya. Ini 38, ini juga 38 kelompok 2. Nah, berikutnya V1 atau standar deviasinya, ya, atau ragamnya. Ragam bukan standar deviasi, ragamnya untuk kelompok 1 itu didapatkan 10,07 dikuadratkan, atau V1-nya di sini 9, V2-nya 9,13. Jadi di sini kita menggunakan rumus deviasi standar gabungan tadi, 38 dikurang 1 dikali 10,07 dikuadratkan, ya, V1. Kemudian 38 dikurang 1 dikali 9,13 dikuadratkan. 38 tambah 38 dikurang 2, hasilnya di sini adalah 9,61 setelah diakarkan. Jadi selesaikan dulu ya di dalam kurung ini, kuadrat ini semuanya, baru terakhir nanti kalau hanya ada sudah setelah dibagi baru kita akarkan dia. Nah, menghitung T. Nah, jadi setelah kita mencari deviasi standar gabungan tadi, baru kita hitung T kita. Jadi X1 rata-rata dikurang X2 rata-rata dibagi dengan DSG tadi, dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Ya, sorry, ini N2. Oke. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu rata-rata X1 kelompok 1 itu 51, rata-rata kelompok 2 adalah 41, ya. Kemudian N-nya tadi sama dengan 38, maka T hitung kita 51 dikurang 41,39 ini X1 kurang X2, ya, dibagi dengan 9,61 dari DSG tadi yang kita dapatkan, akar dari 1/38 tambah 1/38. Jadi sama dengan 4,73. Jadi T hitung kita di sini adalah 4,73. Ya, menentukan derajat bebas atau DB, yaitu N1 tambah N2 dikurang 2, karena kelompok kita ada 2, maka kita jumlahkan baru kita kurang dengan 2. Jadi 74, ya. 38 tambah 38 itu kan 76, dikurang 2 adalah 74. Nah, kita cari menghitung T tabel. Menggunakan T tabel ini, ya, skor T tabel itu yaitu nilai T 1 dikurang alfa koma DB, 1 dikurang setengah alfa. Jadi di sini kita lanjutkan.
Kenapa yang ini tidak ada pakai setengah? Karena ini satu arah, kanan saja atau kiri saja. Kalau yang pakai setengah alfa ini berarti ini dua arah dia, kiri dan kanan atau dua ekor, boleh. Ya. Karena pada contoh satu di atas, hipotesis H1 dirumuskan terarah atau satu saja ujung kanan karena dia lebih besar tadi ya, hipotesis kita. Yaitu kelompok eksperimen itu lebih baik daripada kelompok kontrol. Maka T tabel yang kita gunakan adalah 1 dikurang alfa saja, dB derajat bebas. Dengan taraf signifikannya adalah 0,01 dan dB-nya adalah 74. Akan dicari yaitu 1 dikurang 0,01 itu kan 0,99 di 74. Dalam daftar statistik atau T dengan tabel T ya. Di sini untuk menentukan T tabelnya kita mencari bahwa T 0,99 ini adalah 0,01 ya, 0,01 dengan DF-nya atau derajat bebasnya adalah 74. Jadi di sini kita melihat tabel T. Jadi ini kita lupakan yang ini ya. Cara ini interpolasi ini kita cari yang 0,01, ini dia 0,01. Kemudian kita cari yang 74. Nah, ini dia. Maka nilai T tabel kita adalah 2,64 ya. T tabel kita nilainya adalah 2,64. Jadi ini kita coret lagi. Ya. Jadi 2,64. Nah, kesimpulannya T hitung kita adalah lebih besar daripada T tabel. Jadi H0-nya ditolak. Jadi sama H1-nya diterima. Memang lebih baik metode cara membaca efektif itu dengan metode SQ3R itu lebih efektif atau lebih bagus daripada siswa membaca seperti biasa. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh 2, apabila langkah 7 dari persyaratan pengujian berbeda, dua perlakuan memperhatikan seberapa data yang normal, ya, tetapi T1 kedua variansinya tidak homogen. Ya, pengujian tes perlu dilakukan. Diketahui hasil pengumpulan data tentang kemampuan membaca, memahami siswa SDA dan siswa SDB, skornya tersebar sebagai berikut. Ini dia. Ini berapa semuanya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 3, 27, 29. Ya. 29 kita mencari rumus nilai T-nya dulu. Ya, yang berbeda, yang homogen, yang normal itu. X1 dikurang X rata-rata 2. Akar dari variansi 1 per N1 variansi 2 per N2. Keterangan X1 X2 adalah rata-rata, V1 V2 adalah variansi dari data kelompok 1 dan 2. N1 adalah jumlah kelompoknya. Nah, dari data tersebut diperolehlah bahwa rata-ratanya 105,35 untuk yang kelompok 1, kelompok 2 84,31 dengan varian 25,54 kuadrat, 16,48 kuadrat. Nah, sehingga di sini kita masukkan ke dalam rumus dapatlah 3,69. Jadi untuk T-nya ya. Nah, untuk menghitung nilai kritis untuk T-nya itu atau NK-nya, rumusnya adalah plus minus W1 dikali T1 ditambah W2 dikali T2 per W1 tambah W2. Dengan apa itu W? Yaitu V1 atau ragam 1 dibagi dengan jumlah data 1. Itu. Ya. Sehingga diperolehlah bahwa W1 itu adalah ragam yang pertama dibagi dengan jumlah datanya. Ragam yang berikutnya W2 bagi dengan jumlah datanya, ini W2 ya. Nah, kemudian kita cek di tabel T, yaitu yang 95% lagi, yang dengan taraf alfa 0,05. Berarti kita lihatnya kenapa 28? Karena N dikurang 1 itu 29 kurang 1 28, N kurang 1 27 kurang 1 adalah 26. Jadi ini untuk tabel. Kita lihat di dalam tabel nilainya. Maka dari itu kita tes, kita masukkan ke dalam rumus NK tadi, diperolehlah bahwa hipotesis yang diuji itu XA sama dengan XB, yaitu XA lebih besar daripada XB. Ya, ini untuk nilainya, nilai untuk T tabelnya. Nah, kemudian kriterianya itu T yang kita dapatkan di sini 3,69, sementara untuk tabelnya 1,70. Maka kelompok siswa A itu lebih baik daripada
kelompok B. Kenapa? Karena T yang hitung kita lebih besar daripada T tabel kita, NKT-nya gitu. Dan dapat dipahami dengan ini. Salah dan janggal mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.